Halo semua, jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya akan melanjutkan alur cerita Perfect World. Di kejauhan, ruang itu damai tanpa fluktuasi. Tubuh spiritual Kaisar Api telah tiba. Matanya berkedip saat dia menatap tempat tertentu. Kemudian, dengan lambaian lengan bajunya, sebuah ledakan terdengar, dan banyak darah tertinggal di sana. Dalam domain yang berapi-api, seorang wanita tua mengungkapkan tubuh aslinya. Tubuhnya bergemetar hebat, dan seluruh tubuhnya berlumuran darah. Dengan suara gemetar, dia berkata, "Hebat, Kaisar Api ini telah melampaui harapan saya. Jauh lebih menakutkan daripada yang saya kira. Saya menggunakan harta rahasia untuk menangkap fluktuasi simbol-simbol itu. Tetapi sayangnya, itu dipotong oleh Kaisar Api. Saya hanya bisa mendapatkan perkiraan tujuan, seharusnya perbatasan barat negara batu," kata wanita tua itu. Fri Yuchan tetap acuh tak acuh dan tidak mengatakan apa-apa. Untungnya, orang itu juga ada di sana, jadi mereka mungkin berpapasan. Mata wanita tua itu berkedip dan menjadi sedikit lebih dingin. Karena Sigi memasuki sekte kami, maka dia pasti tidak bisa kalah. Jika kita dapat menemukan tubuh fisik Si Hao ketika keduanya bertarung di alam dewa kekosongan, maka yang terbaik adalah jika kita merawatnya saat itu juga. Jangan terlalu berlebihan. Fri Yuchan melirik ke belakang. "Nona muda, tolong jangan khawatir." Wanita tua itu tertawa dan berkata, "Si Hao secara alami tidak akan memberitahu siapapun tentang lokasi tempatnya desa batu. Dia hanya meminjam formasi negara api untuk mengirim dirinya ke perbatasan barat negara batu. Itu masih 300.000 dari desa. Meskipun tidak ada banyak waktu tersisa, dia masih tidak terburu-buru. Itu karena dia telah memasuki istana Kaisar Suci. Jadi jumlah waktu yang berlalu benar-benar berbeda di dunia luar. Beberapa bulan di dalam hanya 1 atau 2 hari di luar." Tiba-tiba, angin dan kilat bergerak. Angin kencang meraung saat semua awan di langit berserakan. Si Hao terkejut, dan dia segera menjadi marah. Panah ini hampir menembusnya. Jika tubuhnya tidak cukup kuat, dia pasti akan kehilangan nyawanya. Meskipun demikian, dia masih terguncang. Tubuhnya bergetar, dan beberapa darah angsa mendarat di tubuhnya. Ini benar-benar konyol dan terlalu tiba-tiba. Si Hao yang linglung benar-benar marah. Dia tidak pernah berpikir bahwa seorang akan melakukan hal seperti ini dan menjadi begitu biadab. Angsa ini adalah keturunan kuno yang kuat di alam ukiran. Namun nyawanya diambil oleh panah begitu saja. Dadanya hancur berkeping-keping, mati di tempat dan jatuh ke gurun besar. Angsa itu menabrak punggungan gunung. Si Hao secara alami melompat ke udara dan kemudian turun. Kelompok sekitar 10 berjalan, dipimpin oleh seorang pemuda. Haus dan darah melonjak dan bergolak, seolah-olah gelombang mengalir keluar. Individu yang bisa menabrak jatuh angsa benar-benar menakutkan. "Kamu, kulit, cuci, lalu panggang angsa." Pria muda dengan busur besar menunjuk Si Hao dan memerintahkan, "Kamu meminta untuk mati." Si Hao hanya memiliki kata-kata ini. "Apakah kamu berbicara denganku?" Pemuda di depan tampak sedikit terkejut. "Iya, kamu." Tatapan Si Hao sedingin es. "Mereka yang berbicara kepadaku seperti itu semuanya sudah mati. Aku belum pernah mendengar kata-kata itu selama beberapa tahun, jadi kedengarannya agak aneh. Kamu seharusnya menjadi seorang dari wilayah gurun, tetapi seberapa besar arti penting yang dimiliki oleh seperti itu?"
Orang-orang di sampingnya berbicara, "Kamu harus hati-hati, masih ada beberapa pribumi yang cukup kuat." Pikiran Si Hao benar-benar diliputi amarah. "Kalian semua berani melakukan hal seperti itu di sekte kalian sendiri?" Si Hao bertanya dengan dingin. "Kami hanya berburu burung ganas untuk dimakan." Dari kelihatannya, kamu tampak agak kesal. Seorang pemuda dengan santai bertanya. Si Hao bergerak. Sebuah telapak tangan menampar, menyebabkan pasir dan batu berterbangan kemana-mana. Seorang barbar berani bertindak begitu agresif. Orang yang berbicara itu tertawa dingin dan meraung, menyemburkan kabut. "Tinggalkan lenganmu, lalu pergi dan masak angsa itu," perintah pemuda itu. "Aku memberimu pelajaran. Anda hanya anak muda daerah gurun di luar lingkup perdebatan. Namun Anda berani bertindak begitu kasar terhadap kami." Dia menggerakkan kedua tangannya dengan sangat arogan. Saat kemudian, dia tiba-tiba memiliki firasat buruk. Dia dengan cepat mundur, merasa bahwa situasinya tidak benar. Yang lain juga terkejut, berteriak agar dia segera mundur. Apakah ini tubuh Pajera dan sekte berat? Tubuh yang tidak bisa dihancurkan. Beberapa anggota kelompok itu berteriak kaget. "Berhenti!" Anak muda itu berteriak keras. Dia meludahkan persial kecil dari mulutnya. Telapak tangan Si Hao turun, menyerang artefak berharga itu. Itu segera meletus dengan cahaya tak berujung dan kekuatan surgawi. "Buka!" Anak muda itu berteriak dan mengaktifkan artefak berharganya dengan harapan bisa membela diri. Namun, telapak tangan Si Hao terlalu ganas. Ketika turun, perisial mengeluarkan suara yang tajam, dan retakan besar muncul. "Apa?" Beberapa orang berteriak ketakutan. Mereka mengungkapkan ekspresi terkejut. "Bahkan seseorang sepertimu berani bertindak begitu merendahkanku." Si Hao mencibir. Wajah individu yang terluka menjadi pucat. Dia benar-benar marah, namun dia tidak bisa membantah kata-kata Si Hao. Pemuda itu lebih kuat dirinya, jadi setiap kata yang dia ucapkan dalam penyangkalan akan sama dengan memarahi dirinya sendiri. "Kamu hanyalah orang barbar dari tanah yang tidak berdebat. Jadi bagaimana jika Anda memiliki kekuatan kasar? Anda seorang di samping yang tidak yakin dan mencaci maki dengan keras." Si Hao menyilangkan tangannya dan mengungkapkan ekspresi penghinaan. Pada saat ini, dia tidak lagi gelisah dan kembali ke sikapnya yang biasa. "Idiot yang tidak tahu ketinggalan langit dan kedalaman bumi. Apakah menurutmu ini semacam tempat terburu di mana kamu bisa melakukan pembantaian secara acak? Dengan tingkat ketakutan ini, kalian semua hanya bisa menjadi mangsa. Saat ini saya sedang menuju kembali ke desa saya dan kekurangan beberapa hadiah. Berburu kalian harus menjadi hadiah yang cukup bagus." "Tutup mulutmu!" seorang berteriak. "Sepertinya kami sedikit meremehkanmu. Anda tampaknya memiliki beberapa kemampuan. Tindakan Anda benar-benar membuat kami mempertimbangkan apakah Anda adalah karakter yang cocok untuk memanggang angsa itu untuk kami. Menurut kalian semua itu apa? Saya menggunakan angsa untuk menyeberangi tempat ini, namun Anda masih berani memperlakukannya seperti mangsa. Apakah Anda pikir wilayah gurun adalah halaman belakang Anda? Tidak ada satupun dari kalian yang lolos," kata Si Hao. Si Hao bergerak lagi, mengaktifkan kekuatan Kunpeng. "Kalian semua, mundur, biarkan saya berurusan dengan penduduk asli ini." Pemuda termuka berteriak. Dia menarik busurnya yang besar dan terus melepaskan anak panah. Cahaya hijau meleset melintasi langit seperti pelangi, terbang keluar satu demi satu terus-menerus. Si Hao menghindari mereka. Lampu hijau itu seperti pedang abadi. Mereka terbang ke kejauhan dengan aura yang menakjubkan.
Seluruh tempat di dalam kekacauan. Pemuda itu bergegas ke langit untuk bertarung dalam pertempuran yang luar biasa hebat melawan si Hao. Tidak heran kamu begitu kuat. Kamu adalah naga banjir abu-abu berdarah murni. Si Hao tercengang. Bos telah bertemu lawannya. Mengerikan. Apa latar belakang anak muda itu? Kenapa firasatku tidak enak? Ekspresi orang-orang di bawah berubah. Tidak baik, bos akan dikalahkan. Wajah kelompok pemuda semuanya menjadi pucat. Mereka semua menjadi ketakutan. Akhirnya, setelah pertukaran ke-120 mereka, naga banjir abu-abu menemui bencana. Kepalanya dipotong oleh telapak tangan si Hao dan jatuh ke tanah gunung. Para pemuda yang tersisa mengambil tindakan secara bersamaan, tetapi mereka tidak dapat menyelamatkan nyawanya. Kali ini, aku akan membawa hadiah yang sangat bagus untuk dibawa kembali ke Stone Villa, kata si Hao pada dirinya sendiri. Apa yang lebih baik dari naga banjir abu-abu berdarah murni?